الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على خير البرية سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع رشده وهداه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله ما استطعتم وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معاشر المسلمين rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini dan di tempat yang penuh berkah ini, terlebih dulu saya ingin mengajak utamanya untuk diri saya sendiri dan juga untuk para hadirin sekalian. Marilah kita bersama-sama di dalam bulan yang sangat mulia ini untuk lebih meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan jalan kita perbanyak di bulan mulia ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan agama kita. Di sisi lain kita tingkatkan konsistensi kita di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ketahuilah bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah ruhaniyah rabbaniyah. Bulan pendidikan ruhani yang mendapatkan penempaan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya disebut tarbiyah ruhaniyah rabbaniyah. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam satu bulan penuh ini Allah akan memberikan tempaan-tempaan rohani kepada kita semua. Dan tentu tingkat efektivitas di dalam membentuk sebuah jiwa sesuai dengan target Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar terbentuk pribadi-pribadi
yang bertakwa, tentu tempaan-tempaan Allah ini memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi. Mengapa demikian? Karena tarbiyah ruhaniyah di dalam bulan Ramadan ini bersifat to the point, menghunjam kepada ruhani kita, kejiwaan kita. Kejiwaan dan kerohanian kita didrill oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk benar-benar tertanam di dalamnya nilai-nilai ketakwaan sejak awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Karenanya hadirin rahimakumullah, indikasi apakah tempaan ruhaniyah, rabbaniyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini telah membuahkan sebuah hasil yang maksimal, maka ada dua hal yang menjadi indikatornya, dan ini akan dapat kita lihat pada pribadi kita masing-masing setelah kita mengakhiri tempaan ruhani dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Yang pertama, indikasi yang pertama adalah terbentuknya kesalihan vertikal, kesalihan pribadi dalam konteks hubungannya dengan Sang Khalik, Sang Maha Rahman dan Rahim. Sejauh mana tingkat penghambaan diri kita setelah melalui tempaan-tempaan di dalam bulan Ramadan ini. Kita tahu betapa hebatnya tempaan itu. Mari kita renungkan. Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dalam durasi sekian jam, kita tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang notabene itu adalah milik kita sendiri, hasil dari jerih payah kita sendiri. Dan juga tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan ini kita lakukan semata-mata tidak lain dengan motivasi, karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mengharap keridhoannya. Andaikan kita mau, kita bisa mencari tempat yang tersembunyi yang tidak terlihat oleh siapapun, lalu kita melakukan aktivitas mengkonsumsi makanan dan minuman atau hal-hal lain yang membatalkan puasa, lalu kita mengaku di hadapan orang lain bahwa kita masih dalam keadaan berpuasa. Namun ini tidak kita lakukan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa? Karena kita satu merasa diawasi Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan kita mengharapkan keridhoannya, bukan keridhoan makhluknya. Dan ini menjadi sebuah drill sejak awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Di sisi lain, di malam harinya kita juga masih ditempa dengan amal-amal soleh, menegakkan sholat tarawih, tadarusul Quran, qiyamul lail. Dan ini bersifat kontinu selama 1 bulan penuh. Tentu ketika keluar dari bulan yang mulia ini,
pasti karakter-karakter yang sudah ditanamkan Allah Subhanahu wa taala sebagai karakter orang yang bertakwa akan tertanam di dalam jiwa kita. Karenanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayauma waladathu ummuh." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, berqiyamul lail di malam harinya, dia akan keluar dari dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah nilai spesifikasi yang dimiliki oleh ibadah puasa dan bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Karenanya di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Was-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu milikku. Kita tahu semua ibadah adalah milik Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, bahkan hidup dan mati kita milik Allah. Tapi mengapa puasa yang disandarkan oleh Allah bukan ibadah yang lain? Tidak lain karena ibadah puasa memiliki tingkat efektivitas untuk meraih ketakwaan yang menjadi target Allah Subhanahu wa taala dan ketakarruban, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kelanjutan hadis itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Innahu yadharu ta'amahu wa syarabahu min ajli." Karena dia meninggalkan makan dan minum semata-mata karena aku. Fasaumu li wa ana ajzi bihi, maka puasa adalah milikku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Kaum muslimin rahimakumullah, ini cerminan yang pertama manakala seseorang telah melewati tarbiyah rohaniyah selama di bulan Ramadan ini. Yang kedua, kesalihan horizontal, kesalihan sosial. Kita tahu di bulan Ramadan ini didikan dan tempaan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk meningkatkan kualitas pribadi kita dalam konteks hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semata, tapi di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial yang ditanamkan di dalam tempaan dan tarbiyah Ramadan tersebut. Dengan merasakan lapar dan dahaga, kita akan diingatkan dengan penderitaan kaum du'afa yang ada di sekitar kita, sehingga timbul rasa kepedulian sosial. Di sisi lain, Rasulullah mengajarkan untuk berbagi bagi kita semua selama bulan Ramadan. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, juga diriwayatkan Ibnu Najjar dan Ibnu Khuzaimah dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara fihi sha'iman." Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya ada 3 hal. Kana maghfiratan li dzunubi, itu akan menjadi penghapus dari dosa-dosa yang telah lalu bagi dirinya. Wa itqa raqabatihi minan nar, dan menjadi pembebas dari dirinya dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai',
dan Allah akan memberikan pahala semisal pahala puasanya orang-orang yang mengkonsumsi makanannya. Ini adalah nilai-nilai sosial. Karenanya hendaknya ibadah puasa ini tidak mengurangi etos kerja kita. Mengapa? Karena bekerja adalah bagian dari ruh yang ada di dalam ibadah puasa, yaitu menanamkan nilai-nilai sosial. Bukankah dengan beribadah, dengan bekerja kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Dan sebaik-baik hamba Allah, sebaik-baik umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang lebih banyak memberikan manfaat kepada sesama. Anfa'uhum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Di dalam hadis riwayat yang lain, Imam At-Tabrani meriwayatkan, Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang pekerja keras. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari keberhasilan tarbiyah ruhaniyah rabbaniyah selama 1 bulan penuh di dalam bulan Ramadan ini sangat ditentukan oleh upaya-upaya kita di dalam menjaga kualitas puasa kita maupun kualitas di dalam menegakkan ibadah di malam hari Ramadan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dosa dan perbuatan dosa selama dia menjalankan ibadah puasa, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak akan peduli manakala dia meninggalkan makanan dan minumannya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, tentu kita semua tidak ingin masuk di dalam sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal 'atsh. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu apapun dari puasanya kecuali hanyalah dahaga saja. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari tarbiyah ruhaniyah, pendidikan ruhani dari Allah Subhanahu wa taala ini mari kita jalani, kita lewati dengan sebaik-baiknya agar kita nanti keluar dari Ramadan ini akan benar-benar kembali kepada fitrah kita, kembali kepada asal kejadian kita, di mana dulu kita dilahirkan tanpa membawa nilai salah maupun dosa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan karunia kekuatan lahir dan batin untuk kita semua agar kita dapat istiqomah hingga akhir Ramadan dalam menjalani perintah-perintah Allah dan nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Dan dengan demikian keluar dari bulan Ramadan ini akan diterima seluruh ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala kita semua mendapatkan syafaat dari puasa di bulan Ramadan ini, dan juga bacaan Al-Quran yang kita baca selama di dalam bulan Ramadan ini. Sekali lagi mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu was-samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi syukrihi tazidun ni'am wa tarbul barakat.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر المخلوقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله ما استطعتم وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر الأصحاب رسول الله والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم اكشف أن البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن والفتن والكروب والهمزان والأمراض والأسقام والألم والطاعون ما لا يكشف غيرك من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والتف بنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.